Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Andri Pangestu ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah Musyarakah dan Kurs Valuta Asing terhadap Return of Asset pada Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai tahun 2019. Bab 1. Latar belakang. Perbankan memiliki peran yang strategis dalam menunjang berjalannya pembangunan nasional dan kehidupan perekonomian mengingat fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Ketika krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah melikuidasi bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunga. Sementara perbankan syariah dapat tetap eksis dan bertahan, ditambah ketika disusul kejadian krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008. Lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan bagi para pemegang saham, pemegang surat berharga, peminjam, dan para penyimpan dana di Bank Syariah Kompiasana 2 Mei 2016. Sebenarnya hal ini merupakan kekuatan yang bisa digunakan oleh perbankan syariah dalam mengatur strategi agar mampu mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada dalam perbankan agar lebih memiliki kekuatan bertahan oleh krisis maupun persaingan. Sampai saat ini, perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat berdasarkan SPS Otoritas Jasa Keuangan dapat diketahui setelah mengalami pertumbuhan setiap tahun pada tahun 2015 sampai 2019. Hal ini berarti Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dalam perekonomian dengan adanya kuantitas perbankan syariah yang tidak lagi sedikit. Selain menjadi instrumen layanan intermediasi, tidak berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Tingkat keuntungan bank yang berhasil diraih menjadi tujuan perbankan. Priambodo 2015. Dalam mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan, return of asset sebagai ukuran kinerja sehingga dapat mempengaruhi operasional perusahaan tersebut. Rumusan masalah. Apakah pembiayaan murabahah, musyarakah, dan valuta asing berpengaruh positif terhadap return of asset pada Bank Umum Syariah periode 2015 sampai 2019? Tujuannya untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan valuta asing terhadap return of asset pada Bank Umum Syariah periode 2015 sampai 2019. Manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis bagi pembaca dan bagi peneliti. Bagi pembaca dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan bagi peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Bab 2. Tinjauan pustaka. Jurnal Organisasi dan Manajemen volume 14 nomor 2 September 2018 140 sampai 150. Pengaruh pembiayaan mudharabah musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2015-2011. Nevi Laila Hasanah dan Taufik Mukmin. Yang kedua, Yesi Putri dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga DPK Capital Adequacy Ratio atau CAR, Non-Performing Financing atau NPF, dan pembiayaan mudharabah sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Landasan teori. Return of Asset. Pengertian ROA adalah return of asset merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Aset aktiva yang dimaksud merupakan keseluruhan harta suatu bank yang diperoleh dari modal sendiri maupun modal asing yang telah diubah perbankan menjadi aktiva-aktiva perbankan untuk menunjang kelangsungan perbankan syariah itu sendiri. Menurut Brigham dan Houston, pengembalian atas total aktiva atau ROA, return of asset, dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham bisa dengan total aktiva. Weston dan Brigham mendefinisikan ROA adalah rasio laba bersih setelah pajak terhadap aktiva. Menurut Hanafi dan Halim, return of asset mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba
dengan menggunakan total aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan oleh biaya untuk menandai aset tersebut. Menurut Frances dan Ormiston, pengembalian atas aktiva (ROA) menunjukkan jumlah laba yang diperoleh secara relatif terhadap tingkat investasi dalam total aktiva. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Metode yang dilakukan menggunakan metode deskriptif dan veritatif dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan model analisis regresi linear berganda dengan menggunakan 4 asumsi klasik. Hal ini penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Lokasi penelitian. Karena penelitian ini menggunakan data sekunder, maka tidak ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data di website masing-masing bank syariah yang digunakan sebagai sampel penelitian, yaitu laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia selama 5 tahun periode, yaitu 2015 sampai 2019. 3. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia. Jumlah bank umum syariah berdasarkan data statistik perbankan syariah per Desember 2019 adalah 14 bank umum syariah dengan waktu pengamatan penelitian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena teknik ini merupakan tujuan utama, yaitu mendapatkan data. Analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Adanya uji statistik deskriptif. 2. Uji stasioneritas. 3. Uji regresi. 4. Moderated regression analysis atau uji regresi moderasi. Yang kelima, uji asumsi klasik. Sumber data. Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdapat dalam annual report atau laporan tahunan dari masing-masing bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selama periode tahun 2015 sampai 2019. Sekian presentasi proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.